Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang mengembangkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang penuh kedamaian, persahabatan, kesejahteraan, serta penuh persaudaraan. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat mengikuti. Saudara, kali ini kita akan membicarakan masalah yang terkait dengan masa depan bangsa yang kita sama-sama ketahui tujuan nasional dari bangsa kita bersama sebagaimana tertuang dalam undang-undang atau preambul pembukaan Undang-Undang 1945. Saudara, kita tahu bahwa Presiden Jokowi mencanangkan apa yang disebut sebagai revolusi mental. Kalau namanya mental, tentu saja bukan fisik. Tentu saja itu terkait dengan masalah moral, masalah akhlakul karimah mestinya. Dan apa yang terjadi dengan fenomena yang terakhir, fenomena yang terjadi di Indonesia terakhir ini terkait dengan masalah pilpres, itu bisa memberikan gambaran tentang bagaimana apa yang disebut sebagai revolusi mental itu terjadi. Saudara sekalian yang berbahagia, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki moral, memiliki etika, memiliki mental atau budaya yang adiluhung yang sangat luhur. Kalau dalam bahasa agama, bangsa Indonesia memiliki akhlak yang akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Ini tentu saja sesuai dengan apa yang digarisbawahi atau apa yang menjadi tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW, yakni innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, bangsa Indonesia yang secara panjang, yang sejarahnya panjang sejak zaman Sundaland atau zaman sebelum Krakatau purba meletus, bangsa ini sudah hidup dengan sebuah tatanan masyarakat yang luar biasa. Ini wajar karena tidak mungkin surga dunia, Indonesia dikenal sebagai surga dunia, surga Katulistiwa, itu tidak mungkin kalau tidak dijaga oleh nilai-nilai luhur, nilai-nilai ilahiyah yang sangat luhur. Sudah barang tentu surga dunia di surga Katulistiwa ini pun diatur dan
dibimbing oleh mereka-mereka yang mendapatkan amanah dari Tuhan, dari Allah SWT untuk membina, untuk menjaga apa yang disebut sebagai surga Katulistiwa ini. Oleh karena itu sangat wajar jika sangat mungkin banyak nabi dan rasul yang turun atau diutus di Indonesia untuk menjaga surga Allah di dunia ini. Itu sudah sangat mungkin ya. Dan sebagaimana firman Allah sendiri bahwa Allah mengutus utusannya di setiap kaum. Artinya memang kaum Indonesia yang dulu mungkin adalah Jawa, Sunda dan sebagainya, itu tentu saja ada para utusan yang diamanai untuk menjaga bumi Allah ini. Dan apa yang terlihat dalam sejarah, meskipun silih berganti bencana menghancurkan negeri cincin api ini, namun tentu saja yang namanya budaya, kemudian sikap mental, kemudian juga idealisme, itu tentu saja akan tetap ada. Dan itulah yang ada sampai sekarang adalah sikap-sikap adiluhung dari bangsa Indonesia, yang saya yakin itu adalah hasil dari binaan orang-orang terpilih yang Allah turunkan di Indonesia untuk menjaga tanah surga Katulistiwa ini. Nah, sikap-sikap adiluhung itu sudah sangat terkenal, bahwa Indonesia adalah negeri yang berbudaya tinggi, santun, itu adalah sudah tidak ada yang melakukan lagi. Dan nampaknya apa yang disebut revolusi, tentu saja kita memahami revolusi adalah sebuah perubahan yang cepat, perubahan yang sangat cepat yang terjadi di dalam masyarakat kita, itu benar-benar terjadi. Revolusi mental telah mengubah sikap adiluhung, telah melihat mentalitas, moralitas adiluhung bangsa Indonesia menjadi sikap mental adigang, adigung, adiguno. Sekali lagi saya katakan, revolusi mental telah merubah secara cepat mentalitas adiluhung, karakter adiluhung, karakter mulia bangsa menjadi karakter sikap mental adigang, adigung, adiguno. Adigang, adigung, adiguno sangat dikenal di masyarakat terutama Jawa sebagai mentalitas yang membanggakan atau mengandalkan aji mumpung memiliki kekuasaan, mumpung memiliki pengetahuan, mumpung, itulah aji mumpung, mentalitas adigang, adigung, adiguno. Hal ini sangat tragis karena itu sangat terlihat dan sangat nyata terjadi justru pada keluarga presiden sendiri, pada keluarga Jokowi sendiri. Dari Kaisang, juga Anwar Usman, juga Gibran memanfaatkan apa yang disebut sebagai adigang, adigung, adiguno itu untuk birahi kekuasaannya. Meskipun harus dengan
mengubah apa yang tidak semestinya diubah, dan mengubah bukan oleh pihak yang seharusnya mengubah. Nah, ini yang terjadi adalah hal itu, sehingga Gibran bisa dengan melanggar etika yang berat oleh pamannya, saya sebut sebagai Paman Usman, Paus, itu bisa maju menjadi cawapres. Banyak yang menyampaikan kritik, saran, dan sebagainya, tetapi nampaknya kekuatan Adigang Adiguna itu jauh lebih mendominasi. Dan sangat disayangkan pula apa yang disebut digembar-gemborkan sebagai menjaga sebagai ksatria negara, Prabowo justru menerimanya. Nah, ini satu hal yang sangat ironis. Mestinya sebagai bayangkari negara, sebagai mantan sih, ya sebagai mantan itu memang mestinya berpikir juga terkait dengan nilai-nilai etika. Dan sangat-sangat disayangkan juga didukung oleh mereka-mereka yang selama ini dikenal sebagai penggerak tarbiyah, ya, didukung oleh mereka yang selama ini sebagai ahli tata negara. Kalau pelanggaran hukum bisa diselesaikan sekedar dengan law enforcement, dengan penegakan hukum, tetapi pelanggaran moral, pelanggaran etika ini adalah luar biasa dampaknya. Dan di mana-mana kehancuran dunia, kehancuran sebuah negara itu terkait dengan pelanggaran moralnya. Hancurnya suatu negara adalah karena hancurnya moralnya, terhancurnya akhlaknya, hancurnya etika. Nah, ini yang sangat saya khawatirkan, bahwa Indonesia akan hancur lebur karena memang sudah tidak memperhatikan nilai-nilai etika. Jadi sewaktu kemarin ada sebuah lembaga survei mengungkapkan bahwa pasangan yang hasil pelanggaran etika berat itu ada di paling bawah, saya sempat bersyukur karena bangsa Indonesia ternyata masih memegang etika. Tapi saya sangat sedih karena juga masih lebih dari 15% yang mendukung pasangan yang melanggar etika berat ini, dan didukung oleh mereka-mereka yang selama ini katanya ingin menegakkan Indonesia, ingin membangun Indonesia, tetapi ternyata lebih memilih apa yang disebut sebagai posisi Adiguna tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa ternyata memang revolusi mental telah sukses dengan mengubah mentalitas adiluhung, moralitas adiluhung bangsa menjadi mentalitas Adiguna, dan itu tercermin dari keluarga penyeru perubahan atau penyeru revolusi mental itu sendiri. Ini sebuah trauma, sebuah tentu saja ironis, dan juga sebuah hipokrisi, sebuah proses-proses hipokrit yang terungkap dalam pembangunan bangsa
Dan sekali lagi kita masih berharap bangsa Indonesia benar-benar sadar bahwa apa yang terjadi ini sungguh sangat tragis, sungguh sangat membahayakan bagi perkembangan bangsa ke depan. Memang banyak yang menyarankan untuk paslon itu mundur, tetapi nampaknya karena memang mentalitas adikan adigung adikuno itulah yang mereka pegang, maka hanya tinggal kita sendiri, rakyat Indonesia, yang bisa menentukan nasib pasangan ini, paslon yang hasil pelanggaran etika berat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua agar satu presiden buruk ini tidak berlangsung berulang. Mudah-mudahan kali ini saja cukup, kali ini saja, dan kali ini kita juga harus menentukan bahwa mereka tidak mendapat tanggapan dengan kita menyebarluaskan nilai-nilai adiluhung bangsa. Jangan sampai nilai-nilai adiluhung bangsa kalah dengan revolusi mental yang membawa nilai-nilai adigang adigung adiguno. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, nyuwun sewu agunging samudra pangaksami pilih kula lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.